Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para pemirsa, para santri, kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, rahimani wa rahmakumullah. Syukur alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian ilmu tauhid. Dalam hal ini kita akan menggunakan kitab Hasyiyah Ad-Dasuki ala Ummil Barahin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para santri dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hakikat kalamullah. Meneruskan kajian pada minggu yang lalu, yaitu tentang sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita mulai kajian ini, marilah kita bersama-sama membacakan tawassul surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan para pengasuh, para kiai, para ustadz, para ustadzah yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin khususnya, dan para guru kita umumnya, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan umur dan panjang. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi syai'un lillahi. Al-Fatihah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mengkritik balik kaum Mu'tazilah yang menyatakan bahwa yang namanya kalam itu pasti berupa huruf dan suara, berupa tarkib, berupa takdim, berupa takhir. Ini menurut Mu'tazilah. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah mengkritik balik pernyataan dari Mu'tazilah dengan mengatakan bahwa tidak semua kalam itu berupa huruf, berupa kata, berupa abjad, berupa takdim, berupa takhir. Buktinya apa? Buktinya adalah ada kalam nafsi, ada kertak manusia yang tidak berupa huruf, tidak berupa kata, tidak berupa takhir, tidak berupa takdim. Kemudian Mu'tazilah menyerang balik. Oh, kalau begitu Anda telah menyamakan kertak manusia atau kalam nafsi pada manusia dengan kalamullah. Kalau Anda menyamakan kalam nafsi dengan kalamullah, berarti kalamullah itu tidak ada bedanya dengan makhluk. Jika tidak ada bedanya dengan makhluk, maka di situ ada sekuton, ada al-ishtirak. Waliyadzubillah. Dan itu tidak mungkin. Nah, bagaimana kemudian jawaban dari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Pada halaman 115, wahiyya anna kalama maulana jalla wa azza laysa biharfin. Wahiyya lan utawi sifat anna kalama maulana setuhuni dawuhe Gusti kita jalla moho suci Allah wa azza lan moho luhur iku laisa ora ono opo kalam
ono iku biharfin kelawan huruf wala sautin lan ora swara kama anna kalamana kama koyo oleh barang anna kalamana setuhune kalam kita an-nafsiyah kang bangsa nafsi iku laisa ora ono apa kalam nafsi iku biharfin kelawan huruf wala sautin lan ora swara ammal haqiqatu anapun utawi kenyataane iku famubayinatun mongko jelas lil haqiqati maring haqiqa kullal mubayanati kelawan sekabehane penjelasan fa'rif mongko weruh sira hadza ing ikilah farq hadza ing ikilah farq faqad zallat mongko teman-teman tumiba huna ing dalam ikilah pembahasan opo akdamun piro-piro sikil opo akdamun piro-piro sikil lam tu ayat kang ora dan kuatakan opo akdam binurin kelawan cahaya minal maliki saking raja al-allami kang moho ngaweruhi kita katakan tadi bahwa Mu'tazilah kemudian mempermasalahkan jika kalam nafsi itu sama dengan kalamullah maka tidak ada bedanya. Jika tidak ada bedanya maka di situ ada istirak. Ada sesuatu yang Allah punya dan dipunyai juga oleh makhluk dan itu tidak mungkin. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah menjawab seperti ini. Memang ada sisi kebersamaan, ada sisi samanya. Sama-sama tidak berupa huruf, tidak berupa harokat, tidak berupa suara dan begitu seterusnya. Kalam nafsi sama kalamullah tidak berupa huruf, tidak berupa harokat. Hanya saja ini yang perlu diketahui bahwa kalamullah itu sifatnya qadim, sedang kalam nafsi itu sifatnya hadis. Antara yang qadim dengan yang hadis itu berbeda. Dan di sini perkataan Ahlussunnah wal Jamaah ini harus dipahami dalam kerangka bahwa ini dalam rangka untuk mengkritik balik Mu'tazilah.
bukan dalam rangka ingin menyamakan kalam nafsi dengan kalamullah, tidak. Bukan dalam rangka itu, tapi dalam rangka untuk memperjelas anggapan Mu'tazilah yang menyatakan bahwa kalam itu tidak ada yang berupa huruf, harokat, suara dan begitu seterusnya. Itu yang perlu dipahami. Makanya dikatakan di sini fa'arif hadza, maka ketahuilah perbedaan itu dengan begitu jelas. Maka kalau ditanyakan perbedaan antara keduanya, jelas sekali, famubayana, jelas sekali, sangat terang benderang sekali. Maka kita dalam hal ini harus benar-benar mengetahui perbedaan antara keduanya. Mengapa? Karena ada banyak orang yang terjatuh. Faqad zallat huna aqdamun. Banyak orang-orang yang terjatuh pada lubang yang sama, sehingga mereka tidak mampu membedakan perbedaan antara kalam nafsi dengan kalamullah. Di mana orang-orang ini, orang-orang yang tidak mampu membedakan, termasuk Mu'tazilah ini tidak mendapatkan cahaya pencerahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dengan begitu sudah jelas hakikat kalamullah di dalam pembahasan ilmu tauhid. Kita lanjutkan. Wahuna intaha fil aqidati. Wahuna lan ing dalem ikilah keterangan intaha wis tamat fil aqidati ing dalam pembahasan ilmu akidah ma'ada min sifatil ma'ani saking sakliyani pira-pira sifat ma'ani wa hasiluha lan utawi hasili sifatun iku annaha stuhuni sifatun iku tungqasimu dan bagi apa sifatun ila arba'ati aqsamin maring papat pira-pira tumtuman Kismun suwici iku sak tuman iku la yata'allaku ora kumantungan apa kisem bisyai'in kelawan suwici-wici wa huwa utawi syai' wa huwa utawi kisem iku al-hayatu sifat haya wa qismun lan suci iku sakduman iku ya ta'allaku kumantungan apa kisem bil mumkinati kelawan pira-pira perkara kang mungkin fakot mongko bloko wa huwa utawi kisem iku ithnani loro al qudratu suci ku kudrah wal iradatu lan iradah
wa qismun lan suwiji ku sakduman iku ya ta'allaku kumantungan apa kisem bi jami'il mawjudati kelawan sekabehane pira-pira perkara kang ana wa huwa utawi kisem iku ithnani loro as-sam'u suci ku sifat sama wal basaru lan basar wa qismun lan suci ku saduman iku ya ta'allaku gumantungan apa kisem gumantungan bi jami'i aqsamil hukmil aqliyyi kelawan sekabehane pira-pira tumtumane hukum kang bangsa akal wa huwa utawi kisem iku al ilmu sifat ilmu wal kalamu lan sifat kalam wa a'ammu sifati lan luwe umumi pira-pira sifat al muta'alliqati kang gumantungan fit ta'alluqi ing dalam hubungan di sini saya agak muskil ketika at-ta'alluq di sini ada alnya. Jika tidak ada alnya kemudian dijadikan mudhaf itu mungkin agak lebih mengena. Fi ta'alluqil ilmi wal kalami. Namun ketika ada alnya ini kemudian yang muskil di pemahaman saya. Wallahu alam. Tapi bagi saya sepertinya tanpa al. Allahu a'lam. Fi ta'alluqil ilmi ing dalam ta'alluqi sifat ilmu wal kalami lan sifat kalam wa baina muta'alliqil qudrati lan antarane gumantungane sifat kudrah wal iradati lan sifat iradah wa baina muta'alliqis sam'i lan antarane ta'alluqi sifat sama wal basari lan basar iku umumun umum wa khususun lan khusus min wajhin saking saarah fatazidu mongko dadi tambah apa al-qudratu sifat kudrah wal iradatu lan sifat iradah bi ta'alluqihi ma kalawan ta'alluqi sifat kudrah lan iradah
bil ma'dumi kelawan perkara kang sirna, al mumkini kang mungkin, wa yazidu lan dadi tambah apa as-sam'u sifat sama', wal basaru lan sifat basar, bi ta'alluqihima kelawan ta'alluqi sama lan basar, bil mawjudi kelawan perkara kang ono, al wajibi kang wajib, bidzati maulana kelawan zati Gusti kita jalla wa azza, wa sifatihi lan kelawan pira-pira sifati Allah, wa yashtariku lan gabung opo al-kismani rong duman, fi ta'alluqihima kelawan ta'alluqi karuni, bil mawjudi kelawan perkara kang ono, al mumkini kang mungkin, kemudian di bagian akhir ini setelah kita membahas sifat-sifat Allah sampai kepada sifat al-kalam, wa huna intaha fil aqidati ma ada min sifatil ma'ani. Dengan begitu telah selesai, intaha, telah tamat, telah selesai kita menjelaskan di dalam ilmu akidah kecuali sifat-sifat yang ma'ani. Sifat-sifat ma'ani itu seperti apa? Kaunuhu, ya kan, wujud, qidam, baqa, terus wahdaniyat, qudrah, irada, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini yang sudah kita bahas. Kemudian qadiran, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, dan begitu seterusnya. Itu sebenarnya ya tambahan. Intinya hampir mirip dengan sifat yang sebelumnya. Ma ada min sifatil ma'ani, kecuali sifat-sifat ma'ani yang belum kita jelaskan. Wa hasiluha, dan kesimpulannya, hasilnya di antara 13 sifat yang kita bahas tadi itu, mulai dari wujud sampai kepada al-kalam, kalau kita klasifikasikan maka dia menjadi 4 bagian. Wa hasiluha annaha tanqasimu ila arba'ati aqsam. Kita bisa klasifikasikan ke dalam 4 kategori besar. Yang pertama, sampean catat, qismun la yata'allaqu bi syai'in. Pembagian yang pertama adalah sifat yang tidak mempunyai hubungan dengan apapun. Sifat yang tidak mempunyai ta'alluq atau hubungan dengan apapun. Baik itu dengan yang wujud, atau dengan adam, dengan ketiadaan, atau dengan al-wajib, al-mumkin, dan begitu seterusnya. Tidak ada hubungan sama sekali, yaitu al-haya. Allah hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-hayyul qayyum. Allah hidup. Ini tidak ada hubungannya dengan makhluk. Tidak ada hubungannya dengan makhluk. Wa qismun yata'allaqu bil mumkinat. Yang kedua adalah sifat-sifat yang mempunyai hubungan dengan perkara yang mungkin. Perkara yang mungkin.
pada pembagian yang kedua ini, yang masuk dalam pembagian ini adalah al-qudrah dan iradah, sifat qudrah dan iradah. Apa maksudnya bahwa sifat qudrah dan iradah ini berhubungan dengan perkara yang mungkin? Suatu misal seperti ini. Ketika Allah menghendaki untuk membuat alam. Menghendaki membuat alam. Nah, alam ini kan perkara yang mungkin. Mungkin akan bisa terjadi, mungkin akan ada pada suatu waktu. Tergantung dari kehendak Allah. Nah, itu yang disebut dengan yata'allaqu bil mumkinat. Begitupun juga dengan iradah. Sama juga. Beda dengan hayah tadi itu. Adanya atau tidak adanya alam, Allah tetap hayah. Tidak ada hubungannya dengan apapun. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa qismun yata'allaqu bi jami'il mawjudat. Pembagian yang ketiga yaitu sifat-sifat yang berhubungan dengan semua perkara yang ada. Wa huwa ithnani. Ada dua, yaitu as-sam'u wal basar, yaitu sifat sama dan sifat basar. Allah mendengar. Mendengar apa? Mendengar ucapan kita. Allah melihat. Melihat apa? Melihat tingkah laku kita. Artinya ada hubungannya dengan perkara-perkara yang ada. Wa qismun yata'allaqu bi jami'i aqsamil hukmil aqli. Terakhir yaitu sifat-sifat yang mempunyai hubungan dengan segala sesuatu pembagian-pembagian hukum akal, dan itu merupakan mayoritas sifat-sifat yang ada, seperti ilmu, kalam, ini kalau kita mau mengklasifikasikan sifat-sifat yang telah kita bahas pada pembahasan-pembahasan yang dulu. Pada pertemuan terakhir ini, maksudnya sebelum kita pulang, saya ingin mempertegaskan sifat yang terakhir yang kita bahas tadi, sifat kalam, ini merupakan sifat yang menjadi posisi sentral di dalam pembahasan ilmu tauhid. Di samping sifat Allah yang wahdaniyah, maka dari itu kemudian disebut dengan ilmu tauhid. Di samping itu ada sifat yang tak kalah penting yang dibahas, yaitu sifat kalam. Makanya ilmu yang kita bahas dalam pembahasan ini disebut dengan ilmu kalam. Ilmu tauhid kan banyak istilahnya. Di samping disebut dengan ilmu tauhid, disebut juga dengan ilmu kalam. Dari mana diambil kata kalam itu? Ini yaitu dari salah satu pembahasan yang penting, yang sentral, yaitu tentang sifat kalamullah. Mengenai sifat kalamullah ini, para ulama sejak zaman dahulu ini memiliki corak pandang yang berbeda, bahkan sampai kemudian mengkafirkan antara yang satu dengan yang lainnya. Dan parahnya ketika satu corak pandang itu kemudian dijadikan mazhab bernegara dan memaksakan pendapat itu kepada yang lainnya, dan akan memberikan punishment atau hukuman kepada siapapun yang menolaknya, ini kemudian menjadi bermasalah. Dulu ketika Mu'tazilah dijadikan sebagai madhab negara oleh salah satu Raja Abbasiyah waktu itu, maka semua orang dipaksa untuk menerima pendapat-pendapat Mu'tazilah, termasuk pendapat Mu'tazilah yang menyatakan bahwa
Al-Quran itu adalah kalamullah yang hadis, karena dia berupa harfun wa sautun dan begitu seterusnya. Nah, banyak para ulama yang tidak mau ketika dipaksa kamu harus mengimani pendapat ini. Mereka tidak menerima itu, karena bagi Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah al-qadim, bukan yang hadis, bukan sesuatu yang baru. Maka kemudian ulama-ulama yang tidak sepakat dengan Mu'tazilah kemudian dipenjarakan. Dipenjara, mereka disiksa. Supaya kenapa? Supaya menerima pendapatnya Mu'tazilah. Nah, inilah bahayanya apabila kemudian salah satu pendapat itu kemudian dijadikan mazhab resmi negara, memaksakan kepada kelompok yang lain. Ini sangat berbahaya sekali. Termasuk yang menjadi yang mendapatkan siksaan dari Mu'tazilah itu adalah Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali. Itu disiksa, beliau dipenjara, dipaksa untuk menerima pendapat itu. Tapi beliau kokoh, istiqomah untuk berpegang teguh dengan pendapatnya Ahlussunnah wal Jamaah. Waktu itu terkenal sekali, disebut dengan zaman fitnah bagi para ulama. Ada salah satu ulama yang cerdas. Ada ulama yang cerdas. Dulu kan ditanyakan satu-satu, ditaftish bahasanya itu. Diperiksa satu-satu. Para ulama ini didatangi di rumahnya masing-masing, ditanyakan, apa Al-Quran ini adalah qadim atau hadis? Al-Quran ini qadim atau hadis? Ada salah satu ulama yang cerdas, menjawabnya seperti ini. Ketika ditanya, Al-Quran ini hadis atau qadim? Dalam hatinya kan dia mempercayai bahwa Al-Quran ini qadim. Dia jawabnya seperti ini. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, keempat-empatnya ini adalah hadis. Keempat-empatnya ini adalah hadis. Dia memaksudkan berkata keempat-empatnya ini bukan maksudnya kitab suci tadi, bukan. Empat jari ini, keempat-empat ini adalah hadis. Dia melakukan hilah namanya. Itu strategi dalam menjawab orang-orang Mu'tazilah ketika itu. Akhirnya beliau selamat, tidak dipenjara. Dan beliau juga masih bisa berpegang teguh kepada pendapatnya. Ketika ditanyakan, apakah Al-Quran itu hadis atau qadim? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, keempat-empatnya ini adalah hadis. Ya benar, 4 tangan kita ini hadis. Seperti itu. Nah, terkadang kita di dalam menjawab sesuatu itu butuh kecerdasan sebagaimana ulama ini. Ada yang ulama yang istiqomah, lurus saja gitu. Ya bagus juga, seperti Imam Ahmad itu tadi. Beliau kokoh dengan istiqomah berpegang teguh pada pendapat beliau itu. Meskipun disiksa. Ada yang memilih jalan kayak tadi itu. Pakai jalan hilah namanya. Ya, ini saja mungkin yang kita bisa bahas. Untuk pendalaman materinya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Untuk tempatnya